Shalom. Ya, pagi hari ini kita masih melanjutkan seri tentang buah roh. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan tentang kesabaran. Kesabaran. Kita buka Alkitab kita di dalam Galatia. Galatia pasal 5 ayat 22. Minggu kemarin juga sudah dibaca, kita baca lagi supaya hafal. Nanti sampai 9 buah roh hafal semua ya. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, sampai situ dulu. Kolose 1 ayat 11 berkata, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi sabar atau kesabaran itu adalah buah roh. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam roh, maka kita harus punya namanya kesabaran. Amin. Oke, saya mau bandingin sedikit. Next, itu ada hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Kalau ada yang bertanya, apa tandanya kalau saya sudah penuh Roh Kudus? Ada yang bilang bisa bahasa roh, oke. Tapi itu hanya sebuah tanda. Tapi kalau mau tahu bagaimana orang penuh dengan Roh Kudus, dia punya buah roh. Apa artinya bisa bahasa roh, tapi tidak punya buah roh? Pinter bahasa roh, suka berantem. Pinter bahasa roh, ngomongin orang. Tidak ada penguasaan diri. Nah, bukti bahwa kita penuh dengan roh, kita punya buah roh. Ini disandingkan dengan kehidupan yang hidup di dalam kedagingan. Kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di situ dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di situ ada saya bandingin ya, di sebelah sini ini hidup dalam roh, ini yang dilarang tadi sama Paulus, karena kalau kita masih lakukan ini, berarti kita enggak layak masuk surga. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa aja itu? Percabulan. Mari koreksi diri kita. Mungkin ada 1 atau 2 di situ yang masih melekat dalam diri kita. Saya juga belum sempurna. Saya terus bergumul. Tapi kita mau bergumul bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Amin. Dikatakan di situ percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saya tulis dalam satu baris, itu satu level. Orang hidup cemar, hidup dalam hawa nafsu, percabulan. Bangsa Israel pernah dihukum karena percabulan, 23.000 dalam semalam mati. Coba kalau Tuhan kita model Tuhan perjanjian lama. Ini yang cabul-cabul malam ini mati semua. Beruntung kita hidup dalam perjanjian baru. Tuhan kita itu sabar banget. Ya kan? Lalu ada penyembahan berhala dan sihir. Saya enggak mau bahas tentang okultisme. Penyembahan berhala yang paling jelas dalam hidup kita hari-hari apa? Nih berhalanya. Bangun pagi enggak cari Tuhan, yang dicari siapa? Mau tidur, siapa yang dicari? Nah, itu dia. Berhala itu apa? Sesuatu atau hobi atau apapun yang dicintai, disukai lebih dari Tuhan, itu namanya berhala.
termasuk hobi. Ada bapak-bapak kalau udah hobi mancing, nggak pulang-pulang. Mancing sampai ujung kulon, nggak pulang-pulang. Hobi bisa jadi berhala. Apalagi? Istri, anak, suami bisa jadi berhala? Bisa. Kalau kita lebih mencintai dia daripada Tuhan. Apapun bisa jadi berhala kalau itu sudah menggantikan Tuhan, menggeser Tuhan dalam hidup kita. Lalu ada perseteruan, perselisihan, iri hati. Satu level juga itu. Orang sibuk, berantem, berselisih terus, gak selesai-selesai. Dari zaman tahun kelinci sampai tahun kuda api. Masih berselisih terus. Kalau ketemu, melengos. Ada dia, lewat jalan lain. Udah tahun baru gak selesai-selesai juga. Ada iri hati, lalu ada amarah. Bawaannya marah terus. Ada kepentingan diri sendiri, ada percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, ini dia baliknya. Ini lawan katanya nih, lawannya nih. Opositnya. Di sini ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita sudah punya ini, otomatis ini hilang. Tapi kalau belum punya ini dan masih banyak ini, nah nanti bertobat semua ya. Nanti koreksi diri, nanti dilihat ya di rumah, ini saya masih, ini saya masih, ini saya masih. Ini cuma ada satu, sini banyak. Udah berapa tahun jadi Kristen? 50 tahun. Nah, 50 tahun, tapi secara rohani masih 5 tahun. Dapat khotbah yang keras, besok enggak gereja lagi. Saya enggak mau kalau dia yang khotbah, kenapa? Keras banget gitu. Nanti saya ditampol-tampol. Khotbah yang keras itu bagus. Apalagi kita yang mau dewasa. Amin. Jadi kalau hari ini ditegur-tegur ya mohon maaf. Marahlah sama Tuhan, jangan sama saya. Oke, berikutnya. Ada 3 dimensi kesabaran yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama itu kesabaran vertikal, kesabaran horizontal, dan kesabaran sirkumstansial. Apa itu ya? Nah ini ada nih. Kesabaran vertikal itu menanti di hadirat Tuhan. Itu masuk sabar, masuk. Bahasa Ibraninya kafah dan damam. Lalu ada sabar horizontal, sabar terhadap sesama, makrotumia. Dikit-dikit ya kita belajar ya. Lalu ada kesabaran sirkumstansial, sabar menghadapi masalah, hupomone. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kesabaran vertikal. Menanti di hadirat Tuhan. Kafah sering diterjemahkan sebagai menanti-nantikan Tuhan. Itu ayatnya ada di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Menanti-nantikan Tuhan. Pernah nanti pacar? Rasanya gimana? Deg-degan, gak sabar gitu ya, nungguin dia gitu ya. Yang pengen punya anak, pernah nanti pengen punya anak? Nah, rasanya gimana? Senang pasti. Begitu itu terjadi senang. Sama seperti kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Secara etimologis, kafah berarti memilin atau mengikat tali menjadi satu. Kalau zaman kecil pernah bikin tambang dari batang pisang, itu dipilin. Dipilin itu nggak bisa langsung jadi, pelan. Mesti sabar. Satu dulu udah jadi, lalu bikin yang kedua udah jadi, bikin yang ketiga udah jadi, baru habis itu disatuin.
Nah, kata ini dipakai untuk kita sabar ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, tidak buru-buru. Sedangkan damam itu berarti menjadi bungkam, diam atau terpaku dalam kekaguman. Kalau kita kagum sesuatu, pengen cepat-cepat beranjak enggak? Enggak. Kalau sekarang kagum sesuatu, selfie dulu. Ya kan? Selfie dulu. Wah, udah dapat banyak foto, baru dia pergi. Seperti itulah kita hendaknya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan buru-buru. Ibadah cuma 1 jam, buru-buru lihat jam terus. Udah lama sekali nih. Pengen cepat pulang. Seminggu sekali kita ibadah. Ibadah paling lama 2 jam. Tapi pengennya buru-buru. Enggak sabar di hadapan Tuhan, enggak tenang di hadapan Tuhan. Tapi kalau minta berkat pengennya buru-buru. Sekarang dong Tuhan, sekarang. Tuhan bilang tunggu dulu, tunggu di situ ya, tunggu di situ. Sabar. Bisa sabar di hadapan Tuhan? Mau enggak buru-buru? Brian boleh main musik, Brian? Bentar. Oke, kita mau praktek. Nggak pengen buru-buru ya. Tenang, nanti kita ibadah sampai jam 12. D. Oke. Kita mau sabar di hadapan Tuhan, tenang di hadapan Tuhan. Boleh tutup matanya? Sikap menyembah. Lagu ini pasti tahu. Semua pasti tahu. Yang tua maupun yang muda, karena hanya dalam satu kata. Haleluya. Coba semuanya ngomong. Haleluya. Angkat hatimu. Haleluya. Jangan diam, katakan. Yes, terus haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Kalau kau mau menyembah, sembah Dia. Kalau kau mau angkat tangan, angkat tanganmu. Berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Yes, Lord. Kami mengangkat hati kami, mengangkat jiwa kami, menyembah Engkau dengan segenap hati Tuhan. Haleluya. Oke, kalau diterusin nggak selesai nanti ya, sampai jam 1 kita. Waktu kita menyembah Tuhan, jangan buru-buru. Nikmatin. Ada kalanya ketika saya mulai pegang gitar menyembah, kadang-kadang gak bisa berhenti. Air mata sudah mengalir, ingus mengalir, gak peduli. Itu seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Rindu selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Gak pengen buru-buru. Daud adalah seorang yang dikasihi Tuhan, bukan karena dia sempurna, tetapi hidupnya adalah penyembahan buat Tuhan. Dari kecil ketika dia di padang rumput menggembalakan dombanya, dia angkat kecapinya, dia menyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Begitu banyak syairnya, itu menandakan bahwa dia begitu mengasihi Tuhan, sehingga setiap hari ucapan syukur dinaikkan.
Dia ada di padang, tapi dia tetap dalam hadirat Tuhan. Mama-mama ada di dapur, goreng tempe, tapi sambil menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan gak harus tutup mata. Nanti kalau tutup mata tempenya gosong. Sambil sembah Tuhan. Kita selalu ada dalam hadirat Tuhan setiap waktu. Percayalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, hidup kita dilingkupi dengan kasih Tuhan, kita mudah untuk mengasihi orang lain. Amin. Kita mudah untuk sabar sama orang lain. Daud itu selalu menanti-nantikan Tuhan. Dia berkata dalam Mazmurnya, seperti rusa merindukan sungai. Di ayat yang lain dikatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Bayangin, Daud itu bukan hanya jiwanya, bukan rohnya, tapi tubuhnya juga rindu sama Tuhan. Menanti Tuhan. Pagi hari dia bilang begini, waktu pagi hari dia mempersembahkan korban pujian, korban syukurnya, dan aku menunggu-nunggu. Daud menganggap Tuhan adalah kekasihnya, jadi selalu ditunggu. Waktu kita pacaran, pengen ketemu pacar, ditunggu biar dia lama datangnya. Iya kan? Ditunggu. Seperti itu sama Tuhan, ditunggu. Di ayat yang lain dia berkata, lebih baik 1 hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Wah, banyak ayat yang menunjukkan itu. Jadi bukan sekedar menunggu waktu berlalu, ibadah itu bukan sekedar 2 jam, wis lewat. Jangan. Tetapi percaya penuh bahwa kehadiran Tuhan jauh lebih berharga daripada daftar kegiatan kita hari ini. Lebih penting Tuhan, lebih berharga Tuhan daripada jadwal kita hari ini. Seringkali kita datang beribadah dengan pikiran yang masih berlari, kayak di gambar ini. Hari ini ada sale 50% di SMS, di Ion. Wah, hari ini ada diskon makanan karena berhubung masih dalam rangka Imlek. Wah, habis ini ke sana. Wah, makanya pikirannya enggak ke sini. Kalau pikirannya enggak ke sini, firmannya enggak datang, enggak jatuh ke tanah yang subur, lewat. Dimakan burung langsung hilang. Pulang ditanya tadi firmannya apa? Enggak tahu, lupa saya. Enggak dapat apa-apa. Seringkali kita datang beribadah dengan pikiran yang masih lari-lari, memikirkan pekerjaan atau masalah. Kesabaran yang saya maksud di sini berarti sengaja mengambil waktu untuk mendiamkan suara-suara di kepala agar bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalau mungkin ada yang pernah nanya gimana caranya supaya saya bisa mendengar suara Tuhan, jangan banyak ngomong. Waktu berdoa pun jangan banyak minta, nyanyi nyembah, diam diri, menyembah. Nanti kau bisa dengar suara Tuhan. Bahkan suara Tuhan yang audible mungkin bisa kau dengar. Kesabaran dalam menyembah berarti kita memberikan waktu terbaik kita, bukan waktu sisa. Ya nanti kalau ada sisa saya menyembah Tuhan lah ya. Jangan. Berikan waktu terbaiknya. Kapan waktu terbaik yang kau miliki? Sebelum tidur, waktu semua sudah beres. Ini waktu terbaik. Tapi aku mau me time. Berikan untuk Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, dia memilih bagian yang terbaik. Nanti dulu dia sibuk, nanti dulu. Dia mau duduk dulu mumpung ada Yesus. Karena Yesus gak tiap hari ada di rumahnya. Waktu Yesus ada di rumahnya, dia duduk di situ. Marta sibuk sendiri. Gak salah sibuk, gak salah. Kalau gak sibuk ini gak jadi nih kursi-kursi. Kalau gak sibuk gak bersih tempatnya. Tapi tunggu dulu, ada waktunya di mana kita harus duduk di kaki Tuhan. Memilih yang terbaik. Tidak buru-buru saat memuji dan menyembah. Kita sedang mengakui bahwa Tuhan adalah prioritas utama kita. Waktu kita sedang beribadah, kita gak buru-buru. Lepaskan semuanya, kita mau fokus ibadah. Itu kita sedang menganggap Tuhan itu prioritas utama dalam hidup kita. Bukan sisa-sisa. Ya?
Kalau kita berhasil di kesabaran vertikal tadi, ya, sama Tuhan, maka kita bisa masuk kesabaran yang berikutnya, yaitu horizontal atau makrotumia. Makro itu makros, panjang, lama. Tumos itu amarah, emosi yang kuat. Jadi secara harfiah, makrotumia berarti nafas yang panjang. Makanya kalau lagi marah suruh nafas dulu. Ambil nafas, hitung sampai 10. Iya, nafas lagi sampai 10. Biasa gitu kan? Saya pernah jadi guru soalnya dulu. Jadi kalau ada anak yang tantrum, ambil nafas, ya hitung sampai 10, nafas lagi. Membutuhkan waktu lama sebelum meledak. Atau panjang sabar, tidak mudah marah. Jadi kalau kita sudah berhasil tadi punya kesabaran, menanti-nanti Tuhan, kafah atau damam tadi, kita bisa masuk ke sini menjadi orang yang sabar. Sabar pada siapa? Pada sesama kita. Dalam perjanjian baru, makrotumia seringkali digunakan untuk menggambarkan kesabaran Tuhan terhadap manusia yang berdosa. Tuhan sabar banget gak sama kita? Sabar. Kalau dalam perjanjian lama, masuk hadirat Tuhan gak kudus, mati. Termasuk imam besarnya. Kayaknya Tuhan zaman dulu kok jahat banget gitu ya. Nah, karena Tuhan kudus, gak bisa kompromi sama dosa. Tapi di zaman anugerah ini Tuhan kasih kesempatan. Ya sabar. Sabarnya Tuhan menghadapiku. Sabar banget Tuhan itu. Kayak seorang bapak yang sabar ngadepin anaknya. Bandel, nakal, gak mau dengerin omongan orang tua. Sabar. Tuhan itu sabar sama kita. Nah, inilah yang harus kita terapkan juga sama orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak ayat-ayat menunjukkan tentang kesabaran. Yakobus 1 ayat 3-4 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau kita makrotumia, kita lebih dari seorang pahlawan. Sabar. Saat kita mempraktekkan makrotumia kepada sesama kita, sebenarnya sedang melakukan imitasi ilahi, imitatio Dei. Jadi kita sedang meniru Tuhan. Tuhan sabar sama kita, kita sabar sama orang lain. Kita menunda reaksi negatif kita demi memberi kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Tuhan sabar sama kita, menunggu kita berubah. Tuhan tegur kita supaya kita berubah. Nah, ini pun kita terapkan sama orang lain. Tujuannya apa? Supaya orang itu berubah. Jadi harus tetap sabar. Dia belum berubah, berarti kita mesti belajar terus sabar. Sampai kapan? Sampai dia berubah. Otomatis ketika dia berubah, kita juga berubah karakter kita, karena kita belajar sabar terus. Makrotumia mengakui bahwa setiap orang adalah pekerjaan yang belum selesai di tangan Tuhan. Jadi kalau dia rese terus, gangguin terus, jahat terus sama kita, itu artinya pekerjaan Tuhan belum selesai. Masih dibutuhkan effort yang banyak. Butuh ngelus dada yang banyak. Sabar. Berapa kali? 3 kali? 70 kali? 7 kali. Orang bilang itu angka kesempurnaan. Oke lah. Tapi percayalah, sebelum angka 70 kali 7 kali, orang itu udah berubah. 70 kali 7 kali berapa? 490-an. Jangan bikin standar sendiri. Udah menyakiti aku 3 kali. 3 kali. Petrus juga ngomong gitu kan. Sampai kapan Tuhan? 3 kali? Loh kok 3 kali? 70 kali 7 kali. Banyak kali Tuhan. Ya banyak.
Sama seperti Tuhan mengasihi kita, enggak cuma 70 kali 7 kali. Selamanya. Sampai kita mati Tuhan masih sabar. Ya, jadi makrotumia mengakui bahwa setiap orang adalah pekerjaan yang belum selesai di tangan Tuhan. Masih terus dibentuk. Kita dijadikan alat untuk membentuk dia. Melihat sesama melalui kasih karunia berarti kita berhenti melihat mereka hanya berdasarkan kesalahan mereka hari ini. Tapi melihat mereka berdasarkan potensi yang ditaruh Tuhan ke dalam dia. Barangkali besok dia berubah dan dipakai Tuhan. Hari ini nyebelin. Hari ini bikin emosi. Hari ini bikin marah. Rasanya pengen nampol. Tapi tunggu dulu sebelum nampol. Kita mesti rubah pemikiran kita. Ya. Hari ini mungkin dia ngeselin. Tapi mungkin besok dia berubah, bisa dipakai Tuhan. Kalau kita punya pemahaman ini, maka kita gak akan mudah marah sama orang di sekitar kita. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya mau kasih contoh orang yang gak sabar. Di gambar itu ada gambarnya agak serem. Itu seorang kakak bunuh adiknya. Cerita ini sering diceritain dari sekolah minggu. Kita sudah hafal. Ini Kain dan Habil. Kejadian 4 ayat 7 berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain gak berencana bunuh adiknya pagi itu. Dia bangun sama adiknya, pengen bikin korban persembahan. Bagaimana mungkin orang mau pergi ibadah bisa jadinya bunuh orang? Bagaimana mungkin kita mau beribadah tapi menghakimi orang? Kain bangun dengan rencana beribadah, tetapi mengakhirinya dengan tragedi, membunuh adiknya sendiri. Mengapa? Karena Kain membiarkan kecewa itu mengendap dan menjadi tamu tetap di dalam hatinya. Kain membiarkan kemarahan, kekecewaan terus ada dalam hatinya. Dia marah sama Tuhan, tapi dia bunuh adiknya. Kenapa? Karena dia gak bisa bunuh Tuhan. Dia kecewa, tapi sebenarnya Tuhan sudah tahu menyelidiki hatinya. Kain, kenapa kamu marah? Kenapa mukamu muram? Tuhan bilang kalau kamu tetap marah, dosa sudah mengintip. Seperti seekor binatang liar, binatang buas. Makanya kamu harus menguasainya, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Marah boleh, tapi kita harus bisa menguasainya. Pembunuhan Habil tidak serta-merta langsung terjadi begitu saja. Tidak terjadi secara spontan, direncanakan. Ayo dek, kita ke Padang. Di pikirannya sudah ada rencana. Begitu adiknya lengah, dipukul dia sampai mati. Ya, Tuhan sebenarnya sudah memperingatkan dia. Hati-hati dengan marahmu. Hati-hati dengan lukamu. Hati-hati dengan kecewamu. Karena kalau dibiarin seperti tamu tetap yang gak mau keluar dari hati kita. Dan ketika itu dibiarin terus berkembang menjadi binatang buas yang besar, akhirnya keluar. Yang terlihat apa? Melukai orang lain, membunuh orang lain. Tetapi Kain memilih memelihara gengsinya dan sakit hatinya daripada menerima teguran kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih tegur kita, oh terima kasih Tuhan aku ditegur, aku mau berubah. Tapi Kain ditegur Tuhan, dia gak mau berubah. Enggak. Pokoknya aku marah ya marah. Memang aku orangnya begini, mau bagaimana? Nah itu kesombongan. Kain sombong, ditegur gak berubah. Kita juga sombong kalau kita gak mau ditegur Tuhan. Memang aku orangnya begini kok. Tuhan pasti tahu lah, ya Tuhan tahu. Tapi kau juga harus berubah.
Tuhan tahu saya emosian, ya Tuhan tahu, tapi kau harus berubah. Saya orangnya emosian. Dari kecil saya tukang berantem. Tangan saya hampir putus gara-gara berantem waktu SMA. Tanya ibu saya. Pagi pulang dari sekolah, benjol, biru, udah biasa. Sampai SMA saya masih suka berantem. Keluarga saya kalau ada masalah, gak pernah ada yang mau cerita sama saya duluan. Nanti emosi dia. Prosesnya gak gampang. Waktu Tuhan ajari aku sabar, dikirim orang yang bikin sebel. Ajari aku sabar Tuhan, ajari aku rendah hati. Diketemuin orang satu pelayan yang pengen gampar rasanya. Omongannya gak enak didengar. Lalu kita bilang, Tuhan kok dikirimnya kayak begini? Loh, itu melatih kita. Supaya kita sabar. Kalau mau proses sabar, siap-siap dikirim orang-orang yang nyebelin. Orang-orang yang nyakitin. Ya, emang itulah pergumulan hidup kita. Untuk menjadi sempurna seperti Yesus, dikirim orang-orang yang seperti itu supaya kita sabar. Kejahatan besar tidak terjadi tiba-tiba, ada proses lambat dan sunyi sampai terjadi pertumpahan darah. Mari kita cek hati kita hari ini. Adakah binatang buas yang sedang kita pelihara diam-diam dalam hati kita? Nah, mari kita cek pribadi kita masing-masing. Kira-kira masih ada gak binatang buas itu dalam diri kita? Kalau enggak, harus dikeluarin. Gak bisa, 2 pelepasan dulu tuh. Ya, kita bergumul setiap hari, otomatis dia keluar. Karena kalau 2 pelepasan itu hanya trigger. Selanjutnya itu terserah kita, mau berubah atau enggak. Mau didoain pelepasan 1000 kali, kalau nggak mau berubah, nggak ada niat berubah, nggak akan berubah dia. Setannya tetap di situ, emosinya tetap di situ, marahnya tetap di situ, lukanya tetap di situ. Maka kita yang harus berproses. Ketika dihadapkan Tuhan orang yang bikin sakit, mau gampar, enggak, sabar, latihan. Orang bilang 48 kali dilakukan terus menerus, itu jadi budaya, jadi gaya hidup. Jadi cobalah sabar 48 kali aja dulu. Mau gampar, ntar dulu. Mau gampar, enggak jadi. Mau ngomong kasar, enggak jadi. Lama-lama terbiasa. Dan kita jadi sabar. Dari dulu yang berangasan, tukang berantem. Kalau di kampus saya dibilang dosen paling sabar. Tapi gampang prosesnya? Enggak gampang, saya lagi naik motor. Di boncengan. Mau pelayanan bawa gitar, disenggol motor kita hampir jatuh. Rasanya itu gitar pengen geprokin ke dia gitu ya. Tapi mau pelayanan, ngerem tangannya. Ya, latihan setiap hari. Sama pasangan juga gitu ya. Rasanya pengen pukul pasangannya. Dia bukan sparring partner buat main tinju. Ya, bukan karung sasak. Dia itu penolong. Dia itu pasangan yang dikirim Tuhan buat kamu. Harus diapain? Saya. Jadi kalau mau gampar, tar dulu sabar. Mau ngomong kasar, ini pasanganku. Kalau orang Jawa bilang pasangan itu garwo, sigarane nyowo. Jadi nyawa kita nggak lengkap kalau nggak ada pasangan kita. Jadi kalau dia sigarane nyawa kita, belahan jiwa kita, ya jangan disakiti dong. Karena kalau menyakiti dia sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Cie gitu ya. Oke. Ya, jadi sabar yang kedua, sabar yang horizontal, sabar sama pasangan, sabar sama anak, sabar sama teman sepelayanan gitu ya. Kalau ini kita terapin tadi. Kita punya sabar vertikal, sabar sama Tuhan, tunggu waktu Tuhan, datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, gak buru-buru gitu ya, ibadah gak buru-buru, pujian penyembahan gak buru-buru, berdoa gak buru-buru. Kita terbiasa itu, nanti efeknya ke sesama, sabar, bisa sabar sama siapa saja. Yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah hupomone. Hupo itu di bawah, meno tinggal, menetap atau bertahan. Jadi hupomone bisa berarti kemampuan untuk tetap tinggal di bawah beban yang berat tanpa berusaha melarikan diri dengan cara yang salah dan tanpa kehilangan iman. Hupomone juga diterjemahkan sebagai ketekunan dan ketabahan. Ada gambar Ayub di situ.
Yakobus berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan hupomone, kesabaran atau ketekunan. Jadi termasuk ujian hidup itu melatih kita supaya kita jadi sabar, jadi tekun. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Standar kita apa? Sempurna. Matius bilang, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Sempurna loh ya. Bisa enggak? Enggak bisa, tapi ini ada cara salah satunya. Supaya kita sempurna adalah dilatih dengan apa? Ujian iman. Jadi ketika kita dilatih dengan ujian iman, kita harus kuat, harus tahan. Sejarawan gereja sering menyebut hupomone sebagai the queen of virtues, ratu dari segala kebajikan, karena ia mampu mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Ayub berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Anak mati, terpujilah nama Tuhan. Semua kekayaan ludes, terpujilah nama Tuhan. Sakit seluruh badannya, terpujilah nama Tuhan. Keren ini orang, keren, sangat keren. Sangat keren banget. Bahkan ketika istrinya bilang, kamu masih memuji Tuhan, udah kutukin aja Tuhan, habis itu mati aja lo. Dia tetap bilang apa? Masa aku mau terima yang baik aja, yang gak baik gak aku terima. Dia tahu Tuhan itu baik. Kalau diizinkan itu artinya proses. Dan ketika itu berproses dalam hidupnya, dia punya pengenalan Tuhan yang benar. Dan setelah proses itu selesai, Tuhan kasih berkat yang lebih banyak. Jadi kalau kita sedang diproses, tetap tahan, tetap sabar. Hupomone juga diibaratkan seorang prajurit yang tetap berdiri di posisinya meskipun badai panah datang menyerang. Dia tidak lari, ia bertahan karena ia tahu komandannya akan datang memberikan bantuan. Pernah lihat penjaga pintu kerajaan Inggris? Ya, kalau yang pernah nonton Mr. Bean tahu deh ya. Digangguin, dia tetap bertahan. Mau diledekin, mau diapain, dia tetap bertahan. Ada hujan deras, dia tetap bertahan. Ada bom meletus di sampingnya, dia tetap bertahan. Kecuali komandan bilang, bubar, baru dia bubar. Nah, hupomone seperti itu. Ada ujian datang, tetap bertahan. Ada digebuk, bertahan. Ada masalah, bertahan. Sakit penyakit gak sembuh, bertahan. Dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 Paulus menjelaskan urutannya, ya, urutan ketahanan ini. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan atau hupomone, lalu menghasilkan tahan uji, lalu menghasilkan pengharapan. Tanpa hupomone, penderitaan hanya menghasilkan kepahitan. Jadi milikilah hupomone, kesabaran ini dalam diri kita. Ketika kita ada masalah, kita tetap tahan. Jangan buru-buru mau nolong Tuhan. Mungkin pernah baca cerita, ada seorang lihat kepompong, lalu keluar calon kupu-kupu. Wah, kok kayaknya kasihan banget. Aduh, melintir-melintir sayapnya. Ditolonglah dia. Yang jadi malah kupu-kupunya gak bisa terbang. Tapi kalau kita liatin, biarin aja, biarin. Susah rasanya, sakit ya, biarin aja, biarin. Nanti gak lama dia prosesnya benar, jadi kupu-kupu terbang. Jadi kalau kita lagi diproses, jangan tanda kutip menolong Tuhan. Di dalam Alkitab ada 4 orang nih, saya coba tayangkan di sini ada 4 orang. Ini gagal menerima janji Tuhan, bukan gagal. Dia seolah-olah mau menolong Tuhan supaya janjinya tergenapi. Mau buru-buru, nggak sabar mengikuti proses. Ada Sarah. Tuhan bilang apa? Keturunanmu akan seperti pasir di laut. Tapi aku belum punya anak sampai umur segini. Udah tuir. Udah mati pucuk.
Tuhan bilang kamu bakal punya anak. Dia ketawa. Lalu ketika proses itu belum terjadi juga, lama nih Tuhan. Dia pakai caranya sendiri. Bram, ini ada Hagar. Ambil dia supaya kita punya anak. Setelah dia punya anak, dia mengandung. Punya anak juga. Jadi ribut sampai hari ini. Keturunannya, ya kan? Gara-gara apa? Nggak sabar. Tunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan udah janji pasti digenapi. Amin. Jadi jangan buru-buru, sabar. Yakub juga begitu. Yakub sudah dijanjiin Tuhan bakal diberkati. Tapi dia nggak sabar. Kapan berkatinya? Ntar dulu. Begitu kakaknya pergi, dia minta berkat sama bapaknya. Dia tahu bapaknya bentar lagi mati. Dia minta berkat. Yang terjadi apa? Ribut sama abangnya. Sampai hari ini. Keturunannya. Nah, hati-hati makanya ya. Jangan tanda kutip menolong Tuhan. Kalau belum waktunya, jangan buru-buru. Ikuti aja prosesnya. Pengkhotbah bilang segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kapan waktunya? Ya ntar dulu waktunya Tuhan. Kapan? Terserah. Ada yang sehari selesai, 2 hari selesai, 3 hari selesai. Ada yang setahun, bahkan ada yang puluhan tahun gak selesai-selesai. Maka harus diproses 50 tahun sama orang yang sama. Masih sabar? Enggak sabar, cerai aja. Jangan, harus sabar. Tuhan sabar sama kita sabar sama orang. Musa, belum waktunya jadi pemimpin. Dia pengen jadi pahlawan. Dia pukul seorang mandor yang akhirnya dia malah melarikan diri, ketakutan. Ada Saul yang gak sabar. Tunggu Samuel datang baru persembahkan korban. Ini nanti berantakan nih orang-orang udah pada pergi nih. Udah aku persembahkan sendiri. Akibatnya apa? Ditolak sama Tuhan. You ndak taat, ndak dengar sama Tuhan. You ndak sabar. Kerajaanmu diberikan sama orang lain yang lebih taat, yang lebih sabar, yang lebih humble, yang lebih nurut sama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar 3 hal ini. Kesabaran, sabar kepada Tuhan, menanti-nanti Tuhan, tunggu di hadirat Tuhan. Jangan buru-buru. Yang kedua, kita sabar sama sesama kita. Yang kedua, yang ketiga, sabar menghadapi segala pergumulan hidup. Itu salah satu buah roh yang harus kita miliki hari ini. Sabar. Amin. Percayalah, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jangan buru-buru. Kalau hari ini doa kita belum dijawab Tuhan, berarti Tuhan masih mau memproses kita. Kalau hari ini kita masih ketemu orang yang nyebelin, itu artinya Tuhan masih mau proses kita. Ada bagian diri kita yang belum beres, yang harus dikikis terus, digerenda terus, diamplas, sampai nanti menjadi sempurna halus. Tundukkan kepala. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, tidak ada yang kebetulan. Tuhan gak iseng. Semua direncanakan sempurna untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa. Mari saya jemput kita berdiri. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu
kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hanya ajari kami untuk bersabar, ajari kami tekun, ajari kami setia, ajari kami enggak buru-buru. Biar kami menuruti setiap rencana-Mu, karena kami percaya setiap rencana-Mu sudah Engkau atur sedemikian rupa sempurna Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajari kami bertekun menanti-nantikan Engkau, sabar terhadap orang-orang di sekitar kami, sabar menghadapi segala pergumulan hidup kami Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami semua, agar kami memiliki buah roh ini, sabar, sabar, dan sabar. Agar hidup kami mencerminkan Engkau. Orang di sekitar kami boleh melihat ada Engkau dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan sabar kepada kami, kami juga mau sabar kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati.